Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu yang kudus. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pagi hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dengan tema seorang ahli bangunan yang meletakkan dasar bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats pagi hari ini tentang apa yang disampaikan Rasul Paulus, bahwa Yesus Kristus adalah dasar satu-satunya dari gereja. Di dalam kasih karunia Allah, Paulus yang sudah meletakkan dasar atau pondasi, yaitu Yesus Kristus, walaupun orang lain mampu membangun di atasnya, seperti orang itu membangun di atas dasar pondasi dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Dan nantinya kelak akan terlihat pekerjaan orang itu masing-masing akan nampak atau terlihat. Saudaraku, mengapa hal itu disampaikan Rasul Paulus? Sebab di tengah-tengah jemaat di Korintus ada perpecahan dan penggolongan. Ada golongan Paulus, Apolos atau Kefas. Padahal itu semuanya milik jemaat Korintus. Saudaraku, marilah kita dengar tentang dasar dan bangunan yang didirikan dengan dasar Kristus Yesus yang disampaikan Rasul Paulus. Tertulis di ayat 10 sampai dengan ayat 23 di kitab 1 Korintus pasal 3 ini. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun sesuai tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan diri atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus,
dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah pembacaannya. Saudaraku, di pagi hari ini belajar dari firman Tuhan, mari kita jangan membanding-bandingkan pelayanan di tengah-tengah gereja. Sebab di setiap pelayanan itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu yang kudus, bahwa Engkaulah dasar dari bangunan yang kami dirikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, kami percaya renungan pagi hari ini menjadikan sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.